warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Bu Fitri, sebelum Ibu besok masuk ke kelas untuk saya observasi kelas, jadi kita akan mengadakan observasi dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Fitri. Siap ya Bu ya? Ya, siap. Sebelumnya nanti besok itu Bu Fitri akan mengajari kelas berapa? Di 7D. Di 7D, kira-kira materinya apa? Keliling sama luas trapesium. Keliling sama luas trapesium. Kemudian nanti masuk di jam itu berapa? 3 dan 4. Oke, Bu Fitri, ada beberapa yang saya tanya ini. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Fitri gunakan pada saat observasi kelas besok itu apa? Tujuannya yang pertama mereka menemukan konsep rumus keliling dan luas trapesium. Lalu setelah itu disajikan masalah dan tujuannya untuk anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas trapesium. Berarti materi tentang trapesium ya? Iya, betul. Khusus materi trapesium mengenai keliling sama luas trapesiumnya. Iya. Kemudian pada saat nanti pembelajaran di kelas itu kira-kira pengembangan untuk anak-anak apa yang akan dilakukan di dalam kelas? Yang pertama itu kan karena saya menggunakan model pembelajaran PBL, nanti saya menyajikan masalah, tetapi sebelum menyajikan masalah, saya ngasih tes diagnostik kognitif dulu Bu. Setelah itu baru nanti saya memberikan LKPD ke anak, di mana LKPD-nya itu disajikan permasalahan supaya anak bisa menemukan konsep rumusnya. Nah lalu setelah mereka menemukan konsep rumus, baru mereka bisa menyelesaikan masalah yang kedua. Nah, masalah kedua ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa menghitung dengan menggunakan rumus yang mereka sudah dapatkan, seperti itu. Berarti besok itu sebelum ke materi diberikan tes diagnostik dulu. Iya, betul. Yang kognitif ya? Iya, menggunakan quizzes. Oke. Kemudian nanti pada saat di kelas itu strateginya seperti apa? Selain itu kan tadi tahap-tahapannya. Iya. Pertama melakukan tes diagnostik, kemudian anak diberikan konsep rumus, baru nanti di akhir endingnya anak menemukan rumus keliling sama luasnya. Nah, strateginya bagaimana tuh di dalam kelasnya? Di dalam kelas ini sih Bu, kayak biasa nih, saya ngasih awalan materi pakai PowerPoint, ya kan. Kemudian di dalam kelas anak sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, karena memang sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai kelompok-kelompoknya nih, totalnya ada 5 kelompok. Nah, jadi memang sistem pembelajarannya itu berkelompok. Pada saat mereka mengerjakan RKPD, mereka berdiskusi. Nanti di akhir mereka menyampaikan hampir sama dengan mempresentasikan, cuma lebih ke nanti mereka mencoba untuk menjelaskan papan tulis apa yang sudah mereka kerjakan dan diskusikan. Lalu terakhir banget itu nanti saya memberikan tes sumatif akhir pertemuan menggunakan quizzes lagi. Di akhir setelah proses pembelajaran selesai. Iya, betul. Kemungkinan kalau memang tidak waktunya memungkinkan, itu saya jadikan tugas sih Bu. Kalau 2 jam pelajaran nggak cukup, jadikan tugas. Tetap menggunakan masih quizzes. Karena kan di akhir itu lebih banyak ke berhitungnya ya, menyelesaikan masalahnya. Jadi takutnya tidak cukup waktu, jadi kemungkinan saya jadikan tugas. Oke. Kemudian nanti di akhir pembelajaran refleksinya kira-kira bagaimana? Refleksinya pada saat pembelajaran itu saya refleksi ke anak apa yang mereka sudah dapatkan dan apa yang mereka merasa kurang dari pembelajaran hari itu, dan kemudian saya merefleksi diri saya sendiri dari pandangan anak saya kurangnya di mana dan saya harus menambahkan bagian apa, dan lalu nanti mungkin setelah di akhir pembelajaran saya juga mau refleksi diri saya sendiri tuh, dengan menyesuaikan refleksi dari anak terhadap saya.
Setelah tadi Bu Fitri menyampaikan strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok, kemudian tahapannya nanti seperti apa, kira-kira nih pada saat proses pembelajaran selesai kan nanti Bu Fitri ngasih LK. Iya. Kalau tidak selesai akan diberikan tugasnya ya. Nah, ukuran keberhasilan anak ketika mendapatkan materi tentang trapesium untuk mencari keliling dan luasnya, keberhasilannya dilihat dari apa? Seperti pada umumnya sih Bu, selain dari kan memang penilaiannya itu kalau yang di prosesnya pada saat mereka berdiskusi KPD, nah yang di hasil akhirnya itu sumatif. Nah saya melihat dari nilai sumatifnya Bu. Berarti nilai akhirnya? Iya, nilai akhirnya. Nah, pada saat anak berkelompok, apakah Bu Fitri melakukan penilaian per individu kah atau per kelompok kah? Adakah yang dilakukan? Ada itu memang ada lembar observasi peserta didik. Nah itu memang per individu. Nanti ada kriteria-kriteria di lembar observasi itu pada saat mereka mengerjakan EKPD, memang ada lembarannya. Oh, berarti observasi. Lembaran observasinya ada. Berarti ada penilaian individu juga, ada penilaian kelompok juga, kemudian ada tes sumatif juga di akhir. Berarti ada 3 penilaian ya Bu ya? Betul. Tapi mengukur keberhasilan anak itu pada saat melihat hasil tes sumatifnya. Iya, tapi tetap menjadi pertimbangan di kegiatan berkelompoknya itu Bu. Karena kan memang ada anak yang takutnya aktif pada saat di kegiatan berkelompok, cuma terkadang sering banget sih malah itu menjadi nilainya kecil di akhir. Seperti itu. Ini menjadi pertimbangan lah kalau yang. Nah, satu lagi pertanyaan saya terkait tadi pembuatan kelompok. Kan tadi Bu Fitri akan membagikan kelompok tuh. Iya. Pembagian kelompoknya itu seperti apa? Apakah dia heterogen atau homogen gitu anak-anaknya dalam satu kelompok? Saya membagikan kelompok itu sepertinya heterogen karena memang kenapa bisa saya katakan heterogen, karena itu mengacu pada nilai dan pemahaman anak. Jadi kayak misalkan di dalam satu kelompok itu pasti ada 1-2 anak yang memang menurut saya dan memang sudah kebiasaan sehari-harinya tuh dia paham. Lalu yang sisanya yang biasa aja. Jadi memang saya mencoba untuk heterogen karena supaya nanti yang bisa tersebut menjadi tutor sebaya teman sekelompoknya. Berarti berdasarkan kemampuan anak yang levelnya tinggi, sedang sama rendah. Di kelas 7D ada anak APK, anak inklusif? Kalau sepemahaman saya ya enggak sih Bu, itu jadi tidak ada. Berarti anak-anaknya memang heterogen ya? Iya, ada yang kemampuannya tinggi, rendah, sama sedang. Berarti tidak ada anak-anak yang inklusif. Oke, Bu Fitri, terima kasih untuk pra-observasinya. Kita bertemu lagi di observasi kelasnya besok ya, di jam 3 ke 4 di kelas 7D dengan materinya trapesium untuk mencari keliling sama luas. Terima kasih Bu Fitri, tetap semangat untuk mengajarkan anak-anak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk imam silakan ke depan pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, sesuai dengan yang sudah Ibu infokan terlebih dahulu, hari ini Ibu mau absensi kalian ya, seperti biasa. Kita mulai dengan absensikan kalian, siapa saja yang belum sayang. Jibril ada, Ajeng ada, Amelia, Angel, Apriyaldi, Atika, Bima Wahyu, Dava Hasan, Dio, Erik. Kenapa? Sakit. Oke. Fahri ada, sakit juga. Feby, Gea, Iman, Jihan ada, Kevin, Laticia, Melanie, Adil, Alvin, Farel, Rizal, Najwa, Novita Sari, Rahel Amanda, Ramadayanti, Revan, Sahwa, Silvi, Titi Nurhaliza, Syafa, Tasya, Tri Astuti, Wiguna, Ananda, Nasya. Oke. Sebelum kita lanjut, seperti materi sebelumnya itu kan ada tentang yang ada tes diagnostiknya juga. Tentang apa waktu itu? Masih ingat? Sebelum trapesium hari ini. Sebelum itu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan memberikan kalian tes diagnostik ya. Pakai Quizizz. Nanti silakan kalian buka handphone. Akan Ibu tampilkan kodenya ya. Dibuka Quizizz-nya. Sudah dibuka. Bentar. Iya, dikasih Quizizz. Atau kalian masuk ke Quizizz di Google ada Quizizz. Kemudian tinggal masukkan kodenya.
Itu kodenya, silahkan dibuka. Sudah bisa belum? Yang baru masuk 17 ya. Ayo. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya. Ayo. Waktunya cuma Ibu kasih 7 menit. Ya. Kita mulai aja. Karena memang tidak ada hitungan. Nah, silakan. Udah. Enggak. Besok ya kita lihat. Waktunya 2 menit lagi. Nanti selesai nggak selesai Ibu N ya. 2 menit lagi. Besok ulangnya ya.
1 menit lagi. Udah ya, selesai tidak selesai Ibu M. Oh ya. Ini selesai tidak selesai Ibu N. Nah, sekarang sedikit Ibu mau menanyakan 2 pertanyaan yang ada kaitannya sama yang kalian jawab tadi, ya. Ada yang masih ingat sifat-sifat dari trapesium? Sebenarnya ini bukan hal baru untuk kalian. Kenapa? Karena di sekolah dasar itu disampaikan sifat-sifat bangun datar. Ada yang ingat sifat-sifat bangun datar? Ya, tapi lebih ke trapesiumnya. Ingat sifat-sifat trapesium? Apa, Mas? Terdapat apa? 4 sudut. 4 sudut, iya benar. Sama siku, sudut siku. Benar juga sih, sudut siku itu tetapi hanya ada pada trapesium siku-siku. Tetapi tidak semua trapesium itu berbentuk siku-siku, benar. Selanjutnya ada yang masih ingat tentang keliling dari trapesium? Di SD pernah? Apa? Boleh? A tambah D. Kalau luasnya gimana? Ya, dikali tinggi boleh. Nanti itu kalian kaitkan dengan lembar kerja kalian, ya. Akan Ibu bagikan lembar kerja per kelompok. Ya, kalian kerjakan dengan kelompoknya, berdiskusi. Kemudian nanti pada saat jam 9:10 harus sudah selesai, ya. Sanggup? Sanggup ya. Jam 9 Ibu kasih toleransi jam 9:12 menit. Iya, gimana? Atau jam 9:15? Boleh. Boleh. Nih ya. Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya akan Ibu sampaikan. Di sini kita akan membahas apa? Trapesium. Nih, ini nanti ada definisi trapesium, ada jenis-jenis trapesium, lalu bentuk trapesium dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir akan Ibu kasih setelah kalian mempresentasikan. Jadi yang poin keempat akan Ibu menyamakan apa yang kalian sudah dapat, ya. Jadi untuk di awalan ini kita akan ngebahas 1.1, 2 dan 3. Definisi trapesium nih di sini ada trapesium adalah bangun 2 dimensi, ya. 2 dimensi atau dimensi 2 boleh, berbentuk segi 4 yang mempunyai sepasang sisi sejajar. Harus ada sepasang sisi sejajar, di mana ada sisi bawah, lalu juga ada sisi atas. Nah, dari bawah ke atas ketika kita tarik garis membentuk sudut siku-siku, dia akan menamainya dengan tinggi. Kalau dia ditariknya tidak lurus, dia tinggi bukan? Bukan, yang namanya tinggi harus tegak lurus. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi seperti yang sudah Iman jawab, ada sudut
siku. Dia termasuk ke dalam jenis trapesium siku. Kalau trapesium sama kaki yang sama apanya? Kakinya. Ya, di sini sama nih kakinya. Lalu sudut yang bawah kaki sama sudut yang bawah yang sebelah sana itu juga sama. Lalu inilah trapesium siku dia harus ada tanda kotak atau tanda L ya. Untuk mengetahui bahwa sudut itu ialah besarnya 90 derajat. Yang terakhir trapesium apa? Sembarang. Artinya sembarang semua sisinya itu panjangnya berbeda. Ya, jadi nggak ada yang sama. Kalau ada yang sama kemungkinan tetap dimasukkan ke dalam trapesium sama kaki ya. Sudah paham sampai sini untuk jenis? Paham ya? Kita lanjut sekarang trapesium dalam kehidupan sehari-hari, bentuk benda-benda di kehidupan sehari-hari yang membentuk trapesium. Yang pertama ini apa? Ya, serokan boleh atau sekop. Ya, sekop semen bisa lah. Pasir. Lalu kalau ini apa? Meja yang berbentuk alas mejanya berbentuk trapesium. Kalau ini? Tas. Ini apa? Ya, vas bunga. Ada di sini gambar kecil. Ini rumus apa? Ya, rumus trapesium, tapi rumus apanya kira-kira? Luas, betul. Rumus luas. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, silakan kalian kerjakan sampai lembar terakhir ya. Boleh? Iya. Guna bawa ya. Kapan gak bantuin kan? Ini sekarang boleh ngitung apa? Apanya? Nah, lihat dari di grup gambarnya ada. Sebenarnya ini nggak terlalu penting juga nggak apa-apa sih. Ini hanya cuma diminta keliling. Nah, kalau ini rumusnya sayang, jadi nanti A, B, B, C gitu loh. Nah, iya kayak gini, samain aja. B, C, A, B, A-nya tak didempetin. Nah, ya.
CD. Nggak usah, nggak apa-apa. Permisi, maaf. Dong. Nah, yang ini nanti rumusnya nih. Ini rumusnya loh, bukan angkanya ya. Akhirnya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, santai. Tumben ya, tumben nggak marah kan? Biasanya marah nih, marah. Ya, nah, yang ini nanti rumusnya ya. Ini ngikutin. Nah, cuma gini, misalkan jadi sisinya tuh ada A, B kecil, B kecil, B kecil. Kan ini tulis jadi A kecil, B kecil, B kecil, gitu. Rumusnya doang, tanpa ada angka. Jadi di sini kalian tulis, nggak usah, nggak apa-apa. Ini A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Coba tulis. Iya, A kecil tadi ya. Ikutin ini kayak gini. Tadi ternyata ada kesalahan sedikit yang rumus. Nih, nah ternyata gini kan, sisi dari trapesiumnya tuh dikasih A kecil, B kecil, C kecil, D kecil kan. Nah jadi ini nulisnya A kecil, B kecil, C kecil, D kecil gitu. Ini tipek aja. Iya, jadi A tambah B kecil. Iya. Iya. Enggak, tapi bukan AB. Ini doang A, B, C, D. Kenapa? Ini nggak boleh dengan dia ya. Oh iya, nggak kelihatan. Boleh lihat inian. Apa namanya? Enggak, ya kan kemarin ibu kasih LKPD ini kan? Enggak, di LKPD. Di grup ada. Coba buka. Kamu nggak masuk grup kan? Iya kan? Iya. Tuh, kepala orang dielus-elus lagi, jangan. Nah ini dipertebel aja nih, 4 jadi 4 meter. Nggak apa-apa, tapi kan kamu bantuinnya itu kan, nah ngodain orang kan, ya, mana, yes, benar, ayo cepat waktunya 5 menit lagi.
mobil sehingga dapat dituliskan sebagian berikut. Jarak dari A ke B adalah 180. Dari B ke C adalah 150. C ke D adalah 80 meter. Selanjutnya, kembali lagi D ke A adalah 120. Semuanya sama isiannya? Sama enggak? Sama ya? Kita lanjut. Nah nih, silakan ya. Dihapus dulu ya. Selanjutnya, soalnya jarak yang dilewati mobil merupakan jumlah dari panjang seluruh ruas jalan yang dilintasi mobil tersebut. Sehingga berdasarkan gambar dan data yang telah diperoleh, bahwa jarak yang dilewati mobil sebagian berikut. Jarak AB ditambah BC, ditambah CD, dan ditambah DA. Tuh, 80. Hasilnya adalah Jadi jarak. Jadi, jarak yang dilewati mobil tersebut adalah 530 meter. Ya, sama ya. Semuanya sama. Kita lanjut. Selanjutnya, misalkan suatu trapesium memiliki panjang setiap sisi-sisinya adalah A, B, C, dan D. Maka diperoleh persamaan rumus keliling trapesium adalah sebagian berikut. A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Sudah sama semua? Sama, oke. Silakan ditutup. Sekian penjelasan hasil diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Maaf ya. Ini kumpul ya? Ya. Selanjutnya untuk halaman 3 dan 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Fitri, hari ini kita bertemu kembali untuk bicara terkait hasil pengamatan saya pada saat Bu Fitri mengajar S7B. Kalau tidak salah pada saat bikin belajar itu Bu Fitri mengambil materi tentang trapesium terkait mencari keunikan trapesium. Bu Fitri bisa diceritakan kembali pada saat pembelajaran di kelas kemarin itu Bu Fitri belajarnya seperti apa?
di dalam kelas 7D itu saya menggunakan metode PBL. Nah, PBL saya membagi kelompok anak itu dengan heterogen ya. Ada yang lebih paham 1 atau 2 anak, kemudian yang sedang sama yang biasa saja. Nah, untuk pembagian kelompok memang saya sebelum dari pada saat observasi tersebut di sehari atau 2 hari sebelumnya memang sudah saya bagikan kelompok-kelompoknya supaya nanti pada saat di hari A mereka sudah duduk langsung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, langkahnya itu yang pertama memang saya memberikan pengantar materi sedikit menyinggung tentang jenis trapesium, sifat-sifat trapesium sama bentuk yang memang di kehidupan sehari-hari sesuai dengan bentuk trapesium. Nah, di situ karena memang itu hanya menyinggung materi kelas pada saat di sekolah dasar 1. Nah, kemudian ada memang di akhir itu di akhir ada afirmasi mengenai apa yang nanti mereka sudah dapatkan pada saat mengerjakan RKPD. Ya. Nah, lalu pada saat mereka mengerjakan RKPD secara berkelompok, alhamdulillah di setiap kelompoknya itu memang anak-anak antusias untuk mengerjakan RKPD karena di situ ada langkah-langkahnya, ada permasalahan yang di depan hari-hari. Kemudian mereka juga aktif bertanya Bu, kayak misalkan waktu itu ada tinggi dari trapesium DX. Nah, di mana DX-nya itu mereka nggak tahu Bu, ini X-nya di mana karena memang posisinya juga kemarin keterbatasan pada saat kinter ya. Jadi mereka menanyakan, sering menanyakan, lalu langkahnya juga mereka menanyakan. Jadi dibandingkan pembelajaran yang seperti biasanya, memang anak pada saat menggunakan metode PBL ini lebih cenderung aktif bertanya dibandingkan menggunakan metode yang konvensional. Nah, lalu setelah mereka mengerjakan RKPD, memang saya meminta anak perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan dan menjelaskan apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, itu saya ngebaginya dalam per halaman, misalnya kelompok 1, halaman 2 dan 3. Kelompok selanjutnya seperti itu nanti. Namun memang dalam 5 kelompok itu ada 1 kelompok yang tidak kebagian karena memang sudah selesai dan sudah habis materi yang mereka mau sampaikan. Jadi, dan alhamdulillahnya kelompok tersebut tidak menjadi masalah sih untuk tidak maju seperti itu. Dan lalu setelah mereka mempresentasikan, karena memang waktunya terbatas, jadi saya memberikan asesmen sumatif dalam bentuk penugasan mengerjakan quizzes. Itu ada 15 soal, bentuknya pilihan ganda. Kemudian Bu Fitri kan tadi pada saat itu menggunakan metode PBL ya. Menurut Bu Fitri nih, kira-kira kelebihan dan kekurangan dari metode PBL itu apa? Yang sudah Bu Fitri ajarkan ke anak-anak. Kalau menurut saya, yang memang saya amati di kelas tersebut, untuk metode PBL, anak dipancing untuk lebih sering bertanya. Jadi rasa kepo anak itu lebih besar daripada sebelum menggunakan metode konvensional. Karena memang di dalam RKPD itu saya merancang RKPD tersebut supaya menarik perhatian anak, supaya memang sesuai dengan apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi memang saya daya tarik untuk membuat anak lebih menantang itu di RKPD-nya. Jadi bukan RKPD polos seperti biasa, saya mengkreasikan RKPD-nya, kemudian memberikan penyelesaian permasalahan yang memang anak nanti jadi kepo lebih lanjut. Nah, itu kelebihannya ya, jadi anak lebih sering bertanya dibandingkan metode konvensional. Lalu kalau kekurangan, ini Bu, kekurangannya tidak semua dalam satu kelompok mau bertanya dan mau berdiskusi sama temannya, karena memang mungkin rasa acuhnya mereka tuh ya udah gitu, hanya sebatas ada di meja, mereka hanya satu kelompok, dan mungkin dinilainya ada memang penilaian ada penilaian kelompok ya, tetapi saya sebenarnya sudah menjelaskan ada penilaian individu juga. Nah, lalu kalau untuk kekurangannya saya merasa pada saat di tes sumatif, asesmen sumatif, karena saya memberikan soal pilihan ganda, jadi kemungkinan saya masih kurang dengan hasil tersebut karena saya tidak melihat langkah-langkahnya gitu. Nah, ya saya sih pengennya nanti
tes asesmen sumatifnya saya ganti, bukan dihentikan. Itu untuk selanjutnya ya? Iya, betul. Karena kan melihat keberhasilan anak itu dalam belajar itu kan pasti di akhir ada tesnya. Iya. Pada saat itu Bu Fitri memberikan tes sumatif. Apakah itu bisa menjadi tolak ukur Bu Fitri? Jadi anak-anak yang sudah bisa dan yang sudah belum itu, apakah tes sumatif itu bisa jadi tolak ukur? Kalau saya iya, karena memang sebelumnya juga saya mengasih tes diagnostik kognitif. Itu juga menjadi pertimbangan saya di dalam penilaian. Jadi nanti ada 3 tes kognitif, diagnostik kognitif, kemudian pengerjaan LKPD, sama pengerjaan LKPD itu dalam bentuk tes formatif saya masukinnya. Lalu yang ketiga tes asesmen sumatif. Jadi ada 3 penilaian. Nah, kemungkinan itu akan menjadi pertimbangan saya untuk mengetahui anak yang sudah paham, anak yang belum, dan anak yang memang standarnya biasa aja. Itu untuk yang sumatif ya? Iya, ketiga-tiganya saya menjadi pertimbangan. Ketiga-tiganya menjadi pertimbangan. Kemudian apakah Bu Fitri tidak mencoba untuk melakukan tes yang berupa uraian? Nah, Karena kan biasanya kalau matematika itu kalau bentuknya uraian atau esai berstruktur ya, kita jadi lebih mengetahui itu anak-anak yang memang paham benar, anak-anak yang hanya paham biasa, dan anak-anak yang memang tidak bisa sama sekali. Apakah kedepannya itu Bu Fitri akan melakukan seperti itu? Iya, pengennya memang jika waktunya itu memungkinkan, nanti asesmen sumatifnya itu saya ganti dengan tes uraian. Cuma butirannya saya kurangi, yang awalnya 15 pilihan ganda, saya mengurangi menjadi 4 atau 5 uraian aja, karena kan memang mereka butuh waktu lama untuk mengerjakan langkah-langkahnya sesuai dengan konsep. Jadi di kedepannya saya memang kemungkinan besar akan terus menggunakan tes uraian, sumatif uraian 4 atau 5 soal per pertemuan, karena kemungkinan akan menjadi metode resitasi juga penugasan ke anak. Kemudian ketika Bu Fitri sudah mendapatkan hasil dari hasil tes sumatif yang tadi Bu Fitri lakukan, setelah mengetahui anak-anak yang memang tingkat kemampuannya bagus, sedang, dan kurang, untuk anak-anak yang kurang sendiri bagaimana Bu Fitri menyikapinya? Kalau untuk yang kurang, saya memberikan program remedial. Nah, di mana program remedial itu saya mengambilnya ada tutor sebaya. Jadi anak yang memang sudah paham, saya memberikan tugas kepada mereka untuk menjelaskan ke teman-temannya yang memang melakukan remedial. Jadi penugasan untuk menjelaskan, kemudian memberikan contoh-contoh soal. Jikalaupun nanti mereka istilahnya stuck di suatu soal, nah saya akan yang menjelaskan kembali seperti itu. Itu untuk program remedialnya, Bu. Untuk anak-anak yang di atas, kalau yang tingkat kemampuannya di atas memang sudah paham sekali itu seperti apa? Kalau untuk yang sudah paham sekali, saya mengambil program pengayaan, di mana program pengayaan itu untuk memberikan ke anak-anak variasi soal lebih banyak. Karena memang mereka untuk di matematika yang saya lihat ya, itu sangat-sangat butuh variasi soal. Saya tidak mau anak-anak saya itu dibilang sebagai siswa contoh, karena memang mereka bilangnya gini, ibu mah contohinnya bisa nih kita, tapi nanti pada saat memberikan soal anak nggak bisa, karena padahal cuma diganti sedikit, diputar aja yang dicari. Itu saya pengennya memberikan lebih banyak variasi soal, dan kalau memang yang anak sudah menurut saya kemampuannya di atas rata-rata, saya akan memberikan soal yang cenderung ke HOTS. Sekarang menurut Bu Fitri kan sudah menerapkan metode PBL 7D. Menurut Bu Fitri metode PBL itu apakah bisa diterapkan di kelas, di semua kelas yang Bu Fitri ajarkan? Kalau menurut saya tidak. Hanya di kelas-kelas tertentu yang memang bisa digunakan metode PBL aja, karena memang ada kelas yang hanya cenderung misalnya metode konvensional aja, kita menjelaskan, kita memberikan contoh soal, kemudian latihan seperti itu. Karena memang kebetulan juga observasi ini saya mengambil kelas yang memang memungkinkan bisa untuk metode PBL sesuai yang kelas yang lain belum tentu. Jadi hampir rata-rata kalau Bu Fitri bandingkan skala 1 sampai 10, kira-kira kelas yang Bu Fitri ajarkan untuk metode PBL ini efektif tidak?
Sekitar efektifnya 8. Untuk di kelas yang 7D ini ya 8. Mungkin kalau di kelas lain saya belum tahu, dan bahkan bisa jadi di kelas lain di bawah 8. Karena dengan anak-anak yang luar biasa Ya, anak 261 yang luar biasa, yang memang tingkat kemampuannya itu kebanyakan di bawah ya. Jadi untuk metode PBL ini memang tidak bisa diterapkan di semua kelas. Kalau misalkan tidak bisa diterapkan di semua kelas, metode apa yang akan Bu Fitri lakukan untuk kelas-kelas yang memang tidak bisa menggunakan PBL? Paling saya masih menguatkan metode konvensional digabung dengan metode resitasi. Nah, metode resitasi itu dia penugasan terstruktur ya Bu. Jadi memang karena memang saya tujuannya gini, karena kan matematika itu kalau sekedar paham tanpa ada latihan soal itu pasti nanti anak usai pulang dari sekolah udah buyar lagi kan. Nah, makanya setiap pembelajaran itu saya mau memberikan tugas ke anak 3 atau 4 soal, dan itu memang sudah saya terapkan ke semua kelas sebelum saya menggunakan metode PBL yang terakhir. Jadi metode resitasi saya kuatkan supaya anak ya terbiasa sama latihan-latihan soal. Jadi nanti pada saat ATS, pada saat ASAT ya mereka enjoy aja mengerjakan soal karena memang sudah sering latihan seperti itu. Bu Fitri, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini terkait dengan pasca observasi yang telah Bu Fitri lakukan kemarin di kelas 7D. Mudah-mudahan ada metode yang lebih menarik lagi untuk anak-anak kedepannya, terutama anak-anak kita anak 2 yang memang anak-anak itu luar biasa sekali, terutama pelajaran matematika yang memang banyak anak-anak itu kalau ditanya pelajaran matematika pelajaran yang paling tidak disukai. Oke, tetap semangat Bu Fitri untuk mengajarkan anak-anak kita ya, sehat selalu Bu Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.